Tapi ketika tangan membawa nasi, mulut otomatis metik terbuka. Otomatis. Nggak ada orang makan dipaksa buka. Nggak ada. Itu maknanya apa? Mulut tahu kalau tangan lagi nguapin rezeki, nasi, makanan. Dan tangan tahu ditarik, tahu dia keluar ketika mulut mau tutup. Punya anak putuh. Ya kan? Iya itu. Nih coba. Tangan kanan sama kaki kiri. Ada kontaknya itu. Ketika tangan kanan ke depan, tetap kaki kiri ke depan. Kaki kanan ke depan, tetap tangan kiri ke depan. Nggak kita bikin, jalan sendirinya. Itu kontak namanya. Kenapa Allah bikin kontak antara satu anggota dengan anggota yang lain? Agar kita selamat, Bapak. Kalau seandainya kaki kanan ke depan, jadi tangan kanan ke depan, kaki kanan ke depan, kaki kiri ke depan, kaki tangan kanan ke depan. Kalau lebui selamat. Kalau babi kejar kita mau gigit babi, selamat kita. Kayak gini kita lari. Mu pate-pate lambak kupinan. Pate-pate. Nyong kayak itu biar bahasa asli. Nyong benda kong kusetel-setel bahasa. Ya kan? Allah tahu. Ini untuk dia lari, mesti tangan kanan ke belakang, kaki kiri ke depan, supaya kencang larinya. Kalau seandainya, nyauku, lagi ugun pas kibra, pikon lagi nyan, genyo. Nyan na main bola kaki dah. Ndak ada sepak bola kalau kayak gitu. Lu talit bola tak tume, hantar dia sepak. Ngongon tanyo langgun. Itu dibikinnya kontak, makanya mata itu tahu di mana tempat posisi sujud. Kenapa? Memang begitulah yang Allah ciptakan terhadap kita. Makhluk yang paling sempurna Allah ciptakan, itulah kita manusia. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, makanya Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Dah. Nanti lari ditarik balik. Allahu akbar. Tempat sujud juga. Jangan tengok kaki orang. Waktu rukuk tengok cemekam orang. Tak raya cemekam dah bergaya mana ancu dah kaki. Makna yang tengok laganya. Nah. Allahu akbar betul tak gasa-gasa nak kaki. Apa anak kaki kau dia akan dah. Jahannam kalian. Ya, bukan kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, bacaannya itu, bacaan sholat itu jangan terlalu cepat. Pantang tak baca terlalu cepat. Karena apa kon? Hati kita masih lambat, abang. Hati kita masih lambat. Ona kau tungku kamu yang kencang, tungku yang kencang, tungku yang tajam ke baca Fatihah, tungku berbeda guru dengan kita. Jangan samakan kita dengan guru kita. Mungkin guru kita sudah bertahun beliau melatih batinnya. Sekencang apapun lidah, kalau batin sudah terlatih, insya Allah batin akan mampu mengikutinya. Kenapa kon? Bila batin terlatih, batin lebih cepat daripada apa yang diucapkan oleh lidah itu sendiri. Contoh, ini yang pernah kita asah daripada batin kita, bukan kepada solat, kepada perkara duniawi. Contoh. Besok saya mau ke kebun, mau semprot, mau apa nanya? Kalau semprot apa nanya? Babat. Mana babat pakai tangki lagi nyo, pakai i, dia semprot, rondak. Contoh lain payah lah contoh. Beli kui, nyepu kui pukul. Kui enggak. Kakui longgono baru truk kui. Panitia ini memang luar biasa, spektakuler. Ya. Tapi ino hane aku kan likut. Tapi awaknya
Ajo bagi je lah bang, bagi je. Bagi je lah dia komplain, nyo tengah bagi kuih nak apa dah ceramah. Mui peduli hana katanya. Mui peduli hana katanya. 17 tahun lebih kakak ibu luntuan Ban Bandung saya berkecimpung di bidang dakwah. Cukup pengalaman saya di bidang dakwah ini. Nyo tengah bagi kuih, tengah bagi kopi, mati tak dakwah, hai peduli dia nyo. Mati. Mu kuboh-kuboh ibabah dia nyo. Yang sama tak dakwah cak uro nah cak kena pegak-pegak dakwah cak uro. Tengah hari kan ada pergi dakwah nya apa tak dakwah ya. God tengah dia apa tak dakwah. Munya urang tengah dia bek dakwah inang beroi kalau. Nah, kasihlah dulu makan tu. Lain kali mata mereka ke kuih tu. Lain kali mata. Dah. Nya ibu-ibu hana apa kalon-kalon hantru kenan. Senasib dah nyawa ya. InsyaAllah senasib dah nyawa. Nasib. Abang panitia minta maaf bang ayam. Oke maaf bang. Muayang bang. Muayang. Canda aja bang. Kalau hidup itu apa namanya monoton saja nggak enak juga. Ji benar muayang. Benar muayang. Laku ngoinong benar muayang sigogo. Anek ngurunci benar muayang sigogo. Supaya pecah suasana. Anak dengan orang tua itu perlu juga bersenda. Benar citnya, benar gurau-guraunya. Nabi juga pernah bergurau. Nabi juga pernah muayang dengan Siti Aisyah, muayang dengan Siti Khadijah untuk memecahkan suasana. Dalam rumah tanggahan bekah suasana kalau tak ada senda gurau. Okay, tapi jangan terlalu lewat. Kalau terlalu lewat senda je kepake jangan terlalu lewat, slow aja, santai gitu. Dan jangan lakukan dengan cik moyang sigogo supaya press ulai lakukannya. Kadang cik tengah le tak utang hak itu mikir li awak bang si ai luam lakukannya moyang lakukannya sigogo. Slow lah bang, tenang aja bang. Utang bak bang ya bang, kon bang mentong lo nuruh jinan. Saya juga situ bang, tenang aja, santai bang. Nanti datang kurak agaknya macam kata ke ulai lu. Slow bang. Berapa perlu duit bang? 13 juta untuk nutup kredit. Bang ambillah mahar saya dulu bang, ambillah mahar. Nya insya Allah aman. Tajuk je lah merahnya juga kayaknya. Ngontuk kredi. Ngontuk kredi. Nah ya. Nah itu, boleh mayang je, boleh mayang. Nya sengatahan lagi je. Dah. Kembali kita ke persoalan dasar kita tadi, yaitu apa? Bacaan jangan terlalu cepat. Ingat itu. Awaknya kena mati ayah apa ya kalau na ilun pi kenan cik tegogo. Padahal kon menyo bagi kue singoh kau kalau seandai kalau bisa nanti. Tapi nya kon bagi kue umum mau khusus tau. Apa kalon? Sing tau. Khusus khusus lo kau kenan je kalon. Ku paling muka kenan je. Tak pegah ada le. Dah. Sini bu, ini nengok apa? Yang di belakang, sama-sama lah kita. Jangan terlalu cepat. Bacaan itu jangan terlalu cepat. Gini contohnya. Munyotanyo yang ban muruno jangan terlalu cepat. Ingat itu. Guru kita jangan samakan mereka dengan kita. Sebab na gure-gure tanyo kakak ibu guru-guru kita tengku-tengku kita ustaz kita itu biasanya kadang cepat dia bacaan Fatihahnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada kan? Ada cerita. Jangan samakan dengan kita. Hati kita masih lambat. Ya. Menyatakan kita duduk Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu lagi lah. Oh iya, gue mie gimana? Apa? Kakak Bang Son ya? Bang Son. Emang
Ada. Kahan tatu merok ku tanya dah ya. Tidak apa-apa. Slow. Kalau kau nak, anak puaknya kalon dan le. Blek-blek ke macam banyak break. Allah. Selama dia ceramah yang kunyo yang na lagi nya. Tapi na yang pak lain dah, tapi lebih na yang pak lain dah. Tunggu pidato tunggu bagi kui dan kawan. Lung tapoh, lung tuaboh, lung godom. Panitia lagi nyo bagi panitia. Kalau lagi robot panitia. Elong ku biar ju break dia adam ka bagi kui. Pegah le panitia tok kotak beg bagi dia. Yang anak menteme kan nyo. Adanya. Adiknya nya dia karena kue khusus enggak apa-apalah. Dah ya. Hadirin ibu bapak tuan mandum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacaannya itu jangan terlalu cepat. Santai aja. Bek tak paksa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin amin sumkuan ahad Allahu akbar Allahu akbar. Nyo model lagi nyo sumayang rasa lun kakak hai itu tok lihat dia nyo. Santai aja kalau sembahyang sendiri santai aja. Kalau sembahyang di masjid itu biasa aja gitu. Mai kamu tunggu bak masjid tunggu kan wa dalam Ramadan. Ina dalam Ramadan na tarawih masjid kan? Bak menata? Nah, padit 20 le boh witir 20 tarawih. Kamu tunggu tajam kau tunggu baca Fatihah apa masjid tunggu munya melihat tinggal tunggu kerau ya. Munya modern slow ancu. Kana sojak le menata. Nah yang mutumpah dan mati yang kujak le malah tengok. Mati yang kujak le. Nah yang modal lagi yang gimana? Tidak, itu yang pertama. Solat yang hampa, solat yang dimana solat itu tanpa didasari ikutan hati, maka ketika itu solat itu tak ada nilainya di hadapan Allah. Walau demikian abang, jangan adik kalian tinggalkan solat. Kalian solat sebisa kalian. Mampu aja tu bayang juga. Kecuali yang hanjit mampu dah, yaitu tentang rukun dan syaratnya. Itu mesti Ibu Syakong. Itu mesti bisa. Syarat salat, fardu salat, rukun salat itu mesti bisa. Sementara khusyuk kalau dalam kitab I'anatul Talibin itu sunnah hukumnya. Kalau demikian fadilahnya akan kurang kita dapatkan nanti di akhirat. Begitu. Adik rukun salat itu mesti tahu. Pertama niat. Niat itu apa? Qasdun bil qalbi, kasat hati. Uaddi fardhah, itu yang kita datang ke dalam hati kita. Allahu akbar. Itu niat. Dalamnya ada kasat, nata'arat, tayin. Kon kasat, ta'arat, tayin kan dapat kemungkinan. Bukan itu yang kita masukkan. Untuk Allah kasat, ta'arat, tayin akbar. Kan itu hancur. Adik gimana juga tengku datang ke majelis taklim. Kita sini banyak guru, banyak tengku, alim ulama, habaib, banyak kita di sini. Mari kita bikin majelis taklim, ngajar, ngaji kita, belajar kita dengan baik. Insyaallah dengan demikian kita selamat nantinya. Dah. Hadirin ibu bapak dan mandum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang tidak ada nilainya di hadapan Allah nanti apa itu? Zikir yang kosong. Lidah kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Namun hati kita tak ke sana. Ya kan makna la ilaha itu 3. La ma'bud illallah, la maqsud illallah, la mawjud illallah. Kita ini yang mana tengku? Edoh mampu tanyo. Baik bersama tanyo nganggur tanyo. Mampu kita seukuran la ma'buda illallah. Itu aja. Tak ada Tuhan yang hak ku sembah kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Nah, jadi zikir ini sebenarnya adik, zikir ialah satu amalan yang mampu menghalangi seseorang berbuat maksiat kepada Allah. Ini bagi adik-adik para pemuda dan pemudi, terutama adik-adik yang muda-muda adik.
Coba kalian biasakan lidah kalian dengan zikir itu. Itu kan insya Allah mata kalian akan terjaga, pandangan kalian terjaga, juga pendengaran kalian akan terjaga. Bahkan perbuatan anggota tubuh kalian pun akan ikut terjaga. Coba praktek kalau tidak percaya. Pakai motor, jalan-jalan sore, mulai start. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Gah dari juha aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jalan terus putar-putar, kita main-main, kita JJS kita. Itu kalau nampak anak cewek lewat, nak kita lihat. Tapi kalau hana ratib lagunya badarnya. Tapi kalau nanya mbak lidah mana kalau oh la ilaha illallah akhirnya. Mau umpuk ngon hok aja. Enggak nanti la ilaha illallah, la ilaha. Seorang maling, tahu maling? Pencuri. Tengah kena icok barang kok ujung meratib, anak jadi icok. Kita mau ngambil milik orang lain, mau ngambil motor orang, mau ngambil, mau curi umpamanya kambing orang sampai ke umpung kameng, sampai ke tempat kambing itu coba zikir, nggak jadi kita ambil. Mau kita ambil kambing, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nggak jadi itu, makin kuat menjadi la ilaha illallah. Nah itu nggak jadi itu. Kenapa nggak jadi? Zikir itu yang melarang kita suatu saat nanti. Cobalah kalau nggak percaya kalian. Makanya dawamkan zikir di batin, di lidah kita itu agar sedikit demi sedikit anggota tubuh itu terhindar daripada dosa. Dah. Yang ketiga, yang tidak ada nilainya di hadapan Allah itu apa Tengku? Salawat yang tidak mengharapkan rahmat dan syafaat baginda Nabi. Itu. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Tak tahu kita apa itu. Tak, pokoknya tilawat dulu. Tak pernah. Kita berharap dengan salawat ini kita memperoleh rahmat kasih sayang Allah dan syafaat baginda Nabi. Maka sebelum salawat nanti kalau bisa kakak-kakak ibu-ibu niatkan dalam hati kita ini untuk mendapatkan syafaat dan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kalau nyo amalan yang tak puput Tengku berarti tak ada harapan kita duduk di surga Allah Tengku. Karena ini amalan yang selalu kita lakukan Tengku. Sementara kita melakukan ini mengharap surga Allah, sementara amalan ini tak ada nilai di hadapan Allah. Apakah tak ada harapan kita duduk di surga Allah Tengku? Ada. Apa harapannya Tengku? Mendapat syafaat baginda Nabi yang hari lahirnya sedang kita peringati pada malam yang mulia ini. Ini ibu bapak teman Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat baginda Nabi itu sebenarnya kakak ibu teman Bandung ya. Syafaat itu khusus bagi orang yang gepeto tamong nuraka. Yang ada menuraka kepu syafaat. Syafaat itu syuf'ah, tebusan. Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami Muhammad memberikan kepadamu kal kausar. Dalam tafsirnya kal kausar itu dua maknanya. Yang pertama ada yang mengatakan kal kausar itu kolam yang ada di surga. Kolam yang ada di surga. Yang dimana orang yang masuk neraka kemudian bangkit lagi nanti dimandikan dengan kolam kal kausar. Yang menghilangkan tulisan di keningnya. Bertuliskan di sini itqum minan nar. Sebab tanyomnya kata mula neraka bang, kita penghuni neraka dari dulunya, kemudian keluar, kemudian kita masuk ke surga, di dahi kita itu tertulis seperti plat motor, itqum minan nar. Bahasanya apa? Bekas penghuni neraka. Makanya para bidadari itu menengok di pintu surga nanti. Ketika kita ingin masuk ke surga, mau masuk, bidadari membukakan pintu untuk kita. Selamat siang bang, siang. Lama kami tunggu abang. Di mana abang mampir bang? Abang mampir sama kawan abang. Situ. Lama kali bang. Dia nggak ngizinkan abang keluar deh, kayak gitu. Ada kawan abang situ. Di kening abang itu apa bang? Itu kominan-nar. Itu kominan. Itanyo dek yak mau rumpuk ngon cewek mau nyonarang ini malam kan.
Atau. Uh. Ini kan kenyataan nyata kita aja. Di WA-nya kita. Oleh si doi. Bang, ketemuan kita, Bang. Di mana? Tempat biasa, Bang. Oke, datanglah kita. Menandru kunan, tanya hana ada mano-mano, matamu tabu. Matamu tabu. Hidung sebelah dijauh. Duduk pada meja. Inong cewek dia kita itu kan tukui lah umi juga dari kui lah. Inong jaga pegang-pegang lagi joy mak mata mak hidung itu hana ada peduli. Baci batat tungang tanya. Hana mumpung keadaan. Coba untuk kamu nyoto ke dina. Nah saudara tanya untuk yang kau kira untuk kon yang na aib kan boleh kita peringatkan, kita ingatkan. Cuman kita ingatkan itu dengan isyarat. Kita pegang-pegang hidung. Itanya menyona gok mak hidung iku tanya nyanta mak ju hidung tanya. Karena cik musiru anu jago tanya inan. Dia ingin bantu kita, ingin tolong kita itu. Nah itu. Beda pegah juga ngonnya hidung. Nya minta pakai. Jadi nong kalau lagi jadi mompok nanya ina hidung. Menan tadi penanya malai bahan. Tanya agama malai bahan. Malu kita. Malu. Beginilah kita ketika bangkit dari neraka untuk masuk ke surga Allah. Ketika sampai di pintu surga, badan udah bersih, semuanya udah mandi, udah bersih. Mas ternyata tak nampak, kita tengok tertulis ittaqum minan nar di sini. Gagah kita, gagah. Menantruk kuna lebih dari bang, di kening abang itu apa bang? Menantaluh bakaca surga ittaqum minan nar. Malu kita dengan bidadari ketika itu adik kakak abang Ramban Bandung ingin balik kita ke neraka. Dupno laga bidadari. Begitu cantiknya bidadari, karena malu kita kepada dia, tidak terasa bagaimana pedihnya azab neraka. Ya Allah, malu saya ya Allah. Saya ingin kembali ke neraka ya Allah. Ke malaikat bang, ibang hana desyali, hanjili dah manuaka. Malaikat lo malaikat, bantuan tiap bang. Ilang balik malaikat tak boleh bang. Orang di dalam minta keluar, abang dah di luar minta ke dalam bang. Pak ada bang. On kali pula orang ni. Kan? Malaikat. Akhirnya ibu bapak karena malu dengan bidadari itu, dibawalah kita ke sumur yang bernama kolam Kausar. Bidadari itu cantik bang. Kalaulah seandainya Allah turunkan satu bidadari di dunia ini, sungguh tak ada laki-laki yang suka lagi kepada istrinya. Istri saya cantik tungku bawai lom. Cantik istri saya tungku. Di Takengon ini primadona dia tungku. Kami rebutan dulu tungku. Insya Allah bertemu tungku laga tungku. Tak cantik. Hampir sama juga dengan bidadari tengkuku semangat sama. Tidak sama kalian seperti bidadari, tidak sama. Bidadari itu kalau tersenyum, ini malam kayak gini, dia senyum nengok ke bawah, terang dunia ini dengan cahaya giginya. Istri kita coba suruh senyum. Coba timang ikim gelap masa depannya kalau dia ngomong gelap mana main. Anjir. Tak cantik, ya kan? Walau demikian istri kita itulah permaisuri kita. Suami kita bagaimanapun bentuknya itu Arjuna kita, walaupun hijau, gitu. Nah ya, cantik beda dari itu. Kalau dia minum kayak gini, minum air apa ini? Mineral. Tapi di surga nggak ada mineral. Bismillahirrahmanirrahim, bunga gejib lagi. Nampak di kerongkongannya itu air mengalir dari dalam, dari luar nampak seperti kaca. Istri kita coba suruh minum, nengok ke atas, ada kalang nainan, ya kan? Tapi dupno lagak bidadari kakak, dupno lagak bidadari, begini cantiknya bidadari luar biasa. Tak maaf ya. Bidadari itu disediakan khusus untuk kami laki-laki. Tak maaf ibu, tak ada untuk kalian. Tak maaf ibu, tak maaf.
Nyokon mau ulun ibu, ulun mau ulun awaknya buna cik tapi hana kayaknya. Yang khusus untuk kamu agam. Kami perempuan apa juga dapat nanti tengku? Enggak ada apa-apa. Gimana juga tengku? Enggak gimana. Gimana lagi ngana juga. Oh hana memang juga kedan deh. Kalian enggak dapat apa-apa nanti. Cuman yang ada satu. Apa itu? Kalian akan menjadi ratu bidadari di akhirat. Wow, amazing. Nah, makanya yang mudah-mudahan yang hadir di sini malam ini ya Rasulullah, mudah-mudahan inilah yang akan menjadi ratu bidadari di akhirat nanti. Ini rapalah. Tim minta maaf juga ibu. Bukan model-model kalian jadi ratu bidadari. Maksudnya gini. Dengar dulu. Jangan marah dulu kalian. Dengar dulu. Maksudnya gini, kalian juga nanti bidadari itu, tapi nggak kayak gini wajah kalian. Ini apa ini? Tengoklah wajah penuh dengan penderitaan semuanya ini. Tengoklah ini. Cantik kalian nanti, usia kalian 17 tahun. Nanti kalian 17 tahun semuanya, tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. 17 tahun semuanya cantik kalian. Kalau bidadari umpamanya minum nampak kerongkongannya di kerongkongan air yang jatuh, maka kalau ratu bidadari ruang dia kalian itu. Cantik kalian nanti. Cantik kalian. Gitu. Tapi dengan satu catatan, kalian akan menjadi ratu bidadari mau kalian lakukan 4 hal. Itu aja, tidak boleh. Korbankanlah usia kalian, waktu kalian 20 tahun lagi di dunia ini, 30 tahun lagi di dunia ini, agar kalian mencapai yang bahagia kekal selama-lamanya di sana. Nah gitu. Pertama, sampai waktu sholat kalian. Dan benar cara sholat kalian. Itu aja yang pertama. Yang kedua, sampai bulan Ramadan, puasa kalian bila tak halangan. Tak ada haid, nifas, lain sebagainya. Yang ketiga, taat kalian kepada suami kalian. Selama dia tak memerintahkan kalian kepada keburukan dan kekejian. Itu aja. Keempat, jaga kehormatan kalian, jaga aurat kalian, jaga pandangan kalian. 4 aja, sholat, puasa, taat kepada suami. Kemudian yang keempat, menjaga kehormatan. Taat kepada suami ini kakak ibu selaku mampu tanya, seukuran mampu kita. Bikinkan saya kopi mama, oke bang gitu, oke pak, dek, belilah ayam penyet itu 1 awet, tak boleh kena meninggal yang awet, tak boleh, tak boleh mana penyet, yang mau be ya. Nyorak itu biar bahasa lu, mama aku petun-petun. Ana orang petun biar le yo. Tapi apalah ya. Air kenyo lah ju dandang. Udah sebentar lagi dah pulang kita. Jadi nak trip potiblah wo. Lebih dah. Idong kau sana sapu hana lagi biasa ya lo ja. Lu dong fikir hana tak lebih je kai. Tapi kalau seandainya suami kita sudah memerintahkan kepada sesuatu yang dimana itu diharamkan oleh Allah, boleh kita tak mau. Atau melarang kita kepada sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, itu boleh, bukan melawan maknanya. Boleh bagi kita tak mematuhinya. Wajib tak mematuhinya. Kita ingin majelis taklim, kita ingin pergi datang majelis taklim. Pak, saya ingin majelis taklim pak. Nggak usah kamu pergi. Apa majelis taklim? Nggak usah kamu pergi. Sementara di sana diajarkan fardhu ain, di Pukuno fardhu ain. Hanggepi. Lako. Hana ke Pukuno tanya. Dia pun enggak ngajarin kita. Gimana tengku? Datang majelis taklim, enggak apa-apa, enggak dosa kita. Tapi dengan satu syarat, jangan kalian lawan dia. Pergi dah terus. Tetat Honda titik 3 titik. Dadah. Tahu enggak? Itu aja. Jangan kalian lawan dia. Gitu. Nah ya, ada suami itu. Karena kenapa? Di malam Isra wal Mi'raj baginda Rasul, di ketika Nabi sampai di perbatasan alam malakut dengan alam lahut, alam ketuhanan, di bawah Sidratil Muntaha itu Nabi diajak pergi main ke neraka oleh malaikat Jibril. Diajak ke neraka itu.
main ke neraka, main. Nabi tak mau neraka main. Munyo tanya pilih kicinan. Cak nak tu pilih. Dah, ya aja. Ketika Nabi masuk ke neraka, beliau tengoklah ketika itu mengalir air mata Nabi, basah pipi baginda Rasul. Basah pipi baginda Rasul. Tapi apa? Ketika Nabi masuk ke dalam, yang paling banyak beliau tengok ketika itu adalah perempuan. Perempuan. Kalian ibu-ibu, tak maaf ibu, ini bukan saya yang ngomong ibu, Nabi. Memang perempuan ni pak entong lui hirun dia. Ikota lui nong. Yino lahianu pi ramai nong. Majlis taklim banyak perempuan. Di dakwah ramai perempuan. Ini kan ramai perempuan ni, hampir sepertiga daripada laki-laki ni. Banyak kalian perempuan. Tok lan uraka ramai awak. Hirun dia. Hanai pelih masalah ramai awak agam tak awak. Tok lan uraka awak ya. Tapi tidak apa-apa. Kalau tujuan lempegah malamnya ibu bapak, tujuan saya sampaikan ini kakak bukan untuk mengintimidasi kalian, bukan untuk menjelek-jelekkan kalian, bukan, tapi apa juga untuk agar kalian tak termasuk salah satu wanita yang ditengok baginda Nabi pada malam Isra wal Mi'raj itu. Tanya malaikat Jibril, tanya kepada malaikat Jibril oleh baginda Nabi, Jibril, ya Rasulullah, apakah ini gambaran untuk umatku ya Jibril? Benar ya Rasulullah. Apakah para wanita ini tak solat Jibril? Solat mereka ya Rasulullah. Apa mereka tak berpuasa? Yakin awaknya ya Rasulullah. Apa awaknya nak majlis taklim? Awak nyantruk menggure truk pada tempat majlis taklim mereka. Terus kenapa mereka di sini? Kebanyakan daripada mereka ya Muhammad ialah perempuan yang kurang bersyukur kepada suaminya. Ya, ini akhir zaman. Ini malamnya kau bela agam kon. Tapi makhluk terlemah itulah laki-laki. Kalian ras terkuat di dunia ini. Mesti ada pembelaan bagi kami laki-laki. Juk belanja terutuh tiuro kim. Maumpluh tiuro tincu biu. Hanaju bekah kanot. Jangan kayak gitu kalian. Pertimang-pertimang ci. Jangan samakan belanja kalian yang kami berikan dengan belanja kawan kalian. Jangan samakan kekuatan kami dengan kekuatan suami kawan kalian. Kadang lako ngon tanyonya awaknya kahe awai, kahe di kuliah, manga teken-teken tamong peng, teken-teken tamong peng. Kamu payah kamu cocok ide baru mutemu peng genyan. Payah kamu ya pilih bawa kopi, payah kamu pesapat musang, kamu pesapat je pesapatnya. Ngon bui kamu inan. Tahu kalian? Jangan kalian pikir amnya itu benar. Jangan kalian lebih tahu tentang ini. Jangan kalian memaksa di luar batas kemampuan suami kalian. Dosa kalian. Kamu nak kemampuan gejolak Allah Taala, bukan robot. Cobalah pulang di sini nanti tengok suami kita sudah tidur, tengok. Jo kalon rupa lah kau tanya, nak lagi rupa urung lah. Jo kalon. Cobalah tengok. Ada ke orang lagi dia? Wate katingut anak mi katingut lah kau, kon katingut lah kau. Pudek lampu. Tak kalon. Penyari dia. Babah tu ha. Mise kena sini. Nyan mata sebelah tutup, sebelah dibuka. Sugronya kenapa dia? Kenapa demikian? Karena terlalu lelah dia di siang hari. Capek dia mencari nafkah untuk kalian. Inan ke mutamah kata, oh ya Allah hancur dak kau kala korun ya Allah. Saya, orang yang tak ada hubungan darah dengan kalian, bukan dibesarkan di keluarga kalian. Kon mak ngonaya awaknya tukang peraya. Orang yang bukan talo saudara getanyo. Kon wali tanyo, tapi dia mati-matian berjuang demi kalian. Siapa? Itulah suami kalian. Adik kalian tak mau dia berjuang sebagaimana suami kalian. Suami juga begitu. Ingat bagai. Orang yang mati-matian juga mempertahankan dirinya untuk mempertahankan hubungan, yaitu berumah tangga dengan kalian. Itulah mereka. Bukan karena tampan kalian kami bertahan tak. Kan
karenanya kamu mudun sebagai pengumuh awaknya kon. Kalau kamu mau 10 seperti kalian antri di luar sana. Tahu kalian? Dipikir kiban tanya ibu. Walaupun kalian tengok kami kayak gini kayak bukan ya bukan? Kenang 7 huruf skincare. Wow. Glowing. Maknanya apa? Di ketika kita terlalu figogo bengeh keinok, jangan terlalu memuncak sekali amarah kita kepada mereka. Mereka juga manusia biasa, sama juga seperti kita, punya silap dan salah. Apalagi sebagian lakau kadang main pukul. Apa? Inongnya kon tempat latihan danyo. Reman danyo bek ngoinong ujung agam tapi agam leuh katanya pehan hantu suat bepuyana. Lebay kalian. Minta maaf Pak. Nyo bek tampian ada lupa ku. Ilun nyo mentau yang yo tu. Nah ya, hargai mereka. Ingat kan? Adik abang. Bek menang silap inong tanya biu untuk kadang je ke karu. Bek silap inong tanya biu untuk kadang je ke pasai. Bek silap inong tanya biu je ke cerai. Ingat, tak akan kalian temukan kesetiaan istri pertama pada istri yang kedua. Ingat itu baik-baik. Iya. Inong pertama tanya abang kan dia mau bersama kita dari nol. Pom bensinnya kawan. Dasar dari nol. Berkembang. Istri kedua baru mau dia dengan kita munyokana angka tiplo 20. Munyohan haiden. Itanya mucre ngoinong tanya tanpeng mutapi bak jalan. Tajak lamar inong item kaweng leo. Han mutamah buban. Tapi istri kita jilame awaknya nabe mahar mereka tande abe ho kan. Kemudian yang ketiga, yang istri ingat, setianya seorang perempuan kakak ibu tak sanggup ditandingi oleh laki-laki. Sesetia agam hana lebih daripada setia inong han lebih. Inong tanya punya setia luar biasa. Maka punya tengah sayang inong katanya jaga begai. Be sampai begai munyo kailap awaknya lebih pungo daripada rimung gado anu. Munyo ka begai. Kalau setia tak awaknya ngontanya agam. Setia tak awaknya. Contoh, niku contoh. Tapi hana mandum je boh gak mandum je lah kan. Ayo. Munyo inong tanyo sakit. Inong tanyo sakit lah. Tatu meduk bagi dia kopi. Meduk bagi dia kopi. Belobat lombi ikut dak inong. Hilak tangan mana belobat lombi Tanya dah tujuan ni nak jalan. Kayak belum mak kah? Pak bang. Mantong sempat aduk bagi dia kopi, tapi indong tak jauh-jauh kalah. Bak tempat danyo inan ni picit-picit, ulai danyo picit-picit gaki yang anak takik picit mendung. Yang sakit tak picit, yang sakit bagi picit. Yang anak takik picit teruk kena diurut-urut danyo urut. Cuba kalau kadang-kadang bang. Nyok minta maaf kat ibu ya. Pengalaman ini yang saya ceritakan. Tengah malam ilap angin tanya. Tak pegah bak ino. Kah picit urung lon biu ilap tak angin. Ibu doh picit lah. Mati aci hai ibleut lam tengut picit le. Onya picit le kon pokok picit ju le. Kadang-kadang yang salah picit. Maknanya kan urung dari picit pula lain picit. Kan gaki kan masuk picit. Kadang-kadang lagi nyu picit. Gini. Tapi kadang-kadang tanya pegah kajut nak kaih ju. Tapi tanya agam ujung kalau picit lebih bang uang langit nak jelas tengah bunga picit. Kadang-kadang nak teruk dalam gop yang kerja akah yang sakit
Nyek-nyek dah kah? Tuh dengarnya, kecuali yang muda-muda, yang baru-baru. Bang, tolong picit lun bang. Nyai Tim, ujo yang katuha-tuha biar yang kamu cucau, ujo teh, mana berarti? Apa kalian ngomong itu? Ya kan? Ada maka ketia nak jaga begitu, nak jaga begitu. Nah, maka ibu-ibu bersyukur kepada suami kalian, agar kalian tak nanti bagian daripada orang yang ditengok Nabi dalam neraka Allah. Juk terutuh senyum, juk mamplu senyum. Alhamdulillah. Urangnya nak juk apa? Innalillah. Dia aja, gitu-gitu aja. Syukur kalian. Ingat ibu, ini berulang kali juga saya sampaikan. Kami sebagai suami kalian wajib berusaha tapi tak wajib untuk mendapatkan. Pendapatan itu hak prerogatif daripada Allah. Hak petu Tuhan tu yang kena uju. Kamu wajib usaha. Kon karena gigih kamu le untuk rezeki. Bukan karena kami yakin kerja itu rezeki kami banyak. Munyo karena yakin kerjanya yang le rezeki, le tak rezeki rumput kopi. Hanai piu-piu kutupung. Kau hanai piu-piu kan? Tapi yang le rezeki tu rumput bak kopi. Rumput bak kopi selo dah rumah, lum kopi bak koyak kalat. Dah ukuran mana ikut ni. Kan? Urung mewarung dupna, awaknya tu betul yang le rezeki. Tapi bukan demikian. Tapi pucit tungku rezeki yang nak bak kamonyo hak petu daripada Allah. Maka ketika kalian marah kepada kami karena sedikitnya rezeki, maka ketika itu sama artinya kalian sedang memarahi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Genyan. Dia makaikan hanapu bengai. Adik bancik padikna ju. Terimong dong. Bang, hari ini saya butuh uang, bang. Tup julu-julu. Adik lapar turbe. Lapar tu hanapeng, yana 600 je cik. 200 tu paluncok. Kamu tang papayan ji ile. Ge, lagi nyan. Terima nyanto. Oh cak anak apa tungku. Iem ju. Ganyan. Lah kalau jahitin tolong lo julu-julu tungku lo hanapeng tungku kata depu hanapeng ke bejak aman. Asing dah. Kongkon kerja. Yang timpan pinjam lo. Koperasi lo. Nai lo. Nah wajak koperasi lo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berhenti kalian. Jangan kalian besarkan anak-anak kalian dengan barang yang haram. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bi. Daging yang tumbuh daripada barang yang haram neraka itu lebih layak untuk tempat mereka di akhirat nanti. Baginya. Nah ya. Be mutang. Kalau tak ada yang mutang bayu be mutang. Baginya. Nah, jadi syukurilah apa yang suami kita berikan gitu. Tanya agam lagi nyanci bang. Jangan pelit kepada istri, jangan pelit kepada keluarga. Bila nak rezeki laki aja munyona pun aja. Kalau ada kasih. Ketika keluarga minta, bang saya perlu uang bang, kalau ada kasih. Jangan pelit kalian dengan keluarga. Salah satu amalan kita pembuka pintu rezeki kita itulah tak pelit dengan keluarga, istri dan anak-anak kita. Itu. Kita kadang terbalik, dengan istri pelit, dengan kawan-kawan kita dermawan. Di warung gap tabayu, bainang khit. Apa? Minum lah. Abang yang bayar. Minum. Kau pesanlah, pesan. Apa kau pesan? Abang ini. Ate inong laki na peng memploro bebang anare. Ini gambar saya. Uang kita 4 juta, 1 juta kita kasih ke Palestina sekarang. Untuk mereka-mereka yang sedang haus dan lapar di sana. Yang 1 juta lagi kita kirim ke Hamas untuk membantu perang di sana. Yang 1 juta lagi untuk memerdekakan budak. Dan 3 juta habis. Kemudian 1 juta yang 4 juta dan 1 juta lagi itu kita kasih kepada keluarga. Dari 4 amalan ini mana yang paling besar pahalanya? Lebih besar pahala uang yang 1 juta yang kita berikan kepada keluarga kita sendiri. Ladang amal kita di sana. Maka jangan pelit. Itu. Dah. Bapak tahu. Bapak teman mandul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ho tu yang budak sot no sot no. Lepas tambah dia ho. Yang pun no begah no. Ha? Oh ini nama nama kakak nyale buno. Kita dari no kalu.
Muhammad. Nabi Muhammad. Hah? Ada mau dimakan, ada mau dimakan. Mbak awal-awal itu, betul-betul kamu dengar dulu. Agak saya bicara dulu. Nah, tadi yang pertama apa itu namanya amal yaitu zikir yang hampa udah ya, solat yang kosong, zikir yang hampa, kemudian salawat yang tak mengharapkan rahmat daripada Allah. Inna a'tainakal kausar, Allah akan memberikan nanti yaitu melalui Nabi Muhammad sebagai syafaat untuk membantu kita masuk ke surga Allah. Ketika sampai di surga itu nanti, konyan bukan apa pembahasan kan? Kita keluar daripada neraka, masuk ke surga, nampak ditengok oleh bidadari di sini, ittaqum minan nar. Jadi gimana juga ketika itu barulah kita dibawa oleh malaikat Allah, sampailah kita ke apa namanya? Ke sungai atau kolam Kal-Kausar, dimandikanlah kita itu, lunturlah itu semua. Itu makna Kal-Kausar. Pada Kal-Kausar itu kolam Kal-Kausar. Tapi ada juga yang memaknakan makna Kal-Kausar di sana syafaat, tebusan, syuf'ah. Inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami Muhammad memberikan kepadamu hak peto tebusan. Bagi siapa? Bagi orang yang memang mereka itu cinta dan sayang kepada baginda Nabi. Amalnya kurang, ke neraka dia, maka Nabi yang akan membantu kita nanti ketika sampai di sana. Dah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan baginda Rasul diutus ke permukaan bumi ini tak lain. Innama bu'istu liutammima makarimal Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maknanya apa? Kalaupun tak sanggup kita berakhlak seperti akhlak baginda Rasul, akhlakul karimah, dak haik kena ibu bapak kot di baru-baruhnya. Ndak sanggup kita di bawah itu 50%. 50% ndak sanggup, 30%. Petua. Hah? Motor ikut jimatan ni kan? Jalan tak. Oh. Ha ini aja. Ki gelantu. Gelantu ini manyang tak tu pak pelain. Tu tak ngulangit, baga tak teruk. Munyo kamu baru dia kon nak itu je tawe. Kau manyang daerah tuju berapa kilometer dari permukaan laut ini? Kan dah berapa kilometer? Lebih dah kan? Dah. Akhlaknya baginda Nabi itu panutan kita ibu bapak adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini terpatri di dalamnya itu 4. Makanya menjadi contoh bagi kita 4 sifat inilah yang akan menjadi tolok ukur kita untuk mengikuti baginda Nabi. Pertama, munyo tanyo ibu bapak ingin berakhlakul karimah. Pertama, apa? Benar sifat batanya siddiq. Jujur. Walaupun pahit jujur. Tidak boleh berbohong. Tapi ada masa kita itu mesti berbohong. Dan dibenarkan dan dibolehkan. Contoh, untuk menyenangkan hati orang lain dan tak merugikan orang lain. Contoh, kita seorang dokter masuk pasien sakarat, udah kita usahakan, kita tahu ndak lama lagi mati. Pengalaman kita tengok pasti mati, meninggal. Sampai keluarga pasien, Pak dokter, bagaimana keadaan ayah saya Pak? Jangan jujur. Baca apa haju? Anak apa liah kah? Liah. Kami dah tunggu ju baca tadi dia biu kompulain munyo pekat pedalkin ju munyo pengalaman lo munyo model sakit ya kah hana lebih 15 minit tu. Malaikat maut juga babinehnya. Nyo menambah kecewa daripada keluarga pasien. Jadi kibancit kibang keadaan keluarga lun pak, ayah lun pak, tengok kami usahakan, insyaallah munyo na ubat pasti pulih. Hana penyakit dalam dunianyo, hana ubat, tetap nak ubat. Begini. Dah? Gitu cara pegahi. Walaupun lu nyantik meninggal.
Walaupun dia pendekut ente. Alah, minta pubat. Macam apa pubat ni? Kata apa kenapa? Enggak lagi nyan. Pada pubat lo. Kau tinggal dapat talqin tu la ilaha illallah. Kau tinggal nyan tu. Lebih darinya apa? Tak ada lagi. Itu. Jujur. Kemudian boleh kita berbohong juga, seperti bohongnya seorang istri kepada suami untuk menyenangkan hati suami, tapi tak merugikan suami. Boleh berbohong seorang suami kepada istri demi menyenangkan hati si istri. Itu pun ibu bapak tak merugikan seorang istri, itu boleh. Contoh, kita dibelikan pakaian oleh suami kita, dibelikan pakaian, tak suka kita, daster serba 35 dibeli karena galak ikalan warna iblo tu beli, tanya ukuran L, giblo XL, ilawan tak mau ukur siro tu genyo-genyo di tasu kah wate tasuknya kau lain imukanya kena lakornya dek, nggak suka kamu dengan baju yang abang beli, nyanjok tulis suka bang, suka kali aku bang. Nggak ada orang yang pakai baju kayak aku nih di kampung ini bang. Nyokunyo baju yang paling lagak bang. Nyokunyo bang. Dan pakai tapi jak lampu pakainya, jak uladang pakainya, kemudian yang pakainya, kemudian bak dapu pakainya, kepe supaya bagah tepung. Ya Pak ingat juga ini, jangan kita tertipu dengan kulit luar. Kadang-kadang pantas kalau inong Raja Sabi pakai bajunya, kau pakai selalu dia itu baju ada, oi suka kali dia, nanti saya beli satu lagi. Itu tandanya kadang awaknya kena bagah tepui. Nah, inilah kita ini, jangan tertipu dengan kulit luar. Contoh lain. Seorang istri ketika meninggal suaminya, dia menangis. Ketika menangis, tanya terbayang tanya pun kon setia tak ina sayang tak je kelako imu hanai piu-piu. Tapi hana mandum inong yang meninggal lako kelakau. Nah yang mau cuman formalitas saja, di batinnya bahagia. Jangan tanya kakak, tanya jujur awak kalian malam ini. Jujurlah kalian. Belum. Lako tanyo woi ladang isi pak tanyo. Iwo ko wa kada ku pipi tampa tanyo. Si aa itena abeh mak tanyo. Munyo lako model lagi nyo meninggal senang pan. Nah, dengar? Dengar kan? Ini hati nurani seorang istri. Kalaupun kalian meninggal di sini posisi kalian, mereka juga nangis. Tiba inong poh inong bagah bengeh ke inong menajihnya meninggal awaknya tidak mau, tapi kon mau je lagi nyai mau lama tepu pakon telat tak nujuk ya Allah, pakon telat tak ya Allah lagi nyai pakon telat tak. Tapi kalau suami itu baik pasti nangis, hatinya lain. Oh ya Tuhanku, yang datang ke lakolon ya Allah, kenapalah dia dulu yang kau ambil ya Allah, padahal suami makcik itu dah tua, kenapa tak dia dulu ya Allah. Lakogok dunia itu lagi nyocik contoh lain. Seorang laki terwagam agak meninggal dong ibu, jangan tertipu. Meninggal dong tipu roy jak bak jerat, jak siram jerat. Bismillahirrahmanirrahim. Saqallaha saraha wa bardallahu muzjaha wa ja'al jannata mustaqarraha wa maswaha birahmatika ya arhamar rahimin. Pasti kurang bunga katuk, tengok bunga tuk lam tanya datang lewat dan takalon. Bantakalon oh setia tak kai? Ya kan? Ya Allah itu Tuhanku setia tak laku sinya namunnya laku lun kelaginya ya Allah alhamdulillah ya Allah hitim tapi ya sawu lepung mati walaupun dah meninggal dia datang ke perkuburan ya Allah, dia baca doa untuk istrinya, dia siram kuburan istrinya.
Ingat, jangan tertipu kalian dengan kulit luar. Boleh jadi setiap hari dia datang ke sana, dia siramin itu tanah supaya rumput cepat tumbuh. Mengak bagai mengkawin tak tu. Tahu kalian? Makanya kalian perempuan ini kan tak sanggup kalian berpolitik dengan kami laki-laki. Mati pun kalau kami tipu. Mantang udep yang kamu mati kamu pengen. Siram, menalung pala impu duinan siram. Sebab punya tamu kahwin gola miti moh nalung ikun dah lego. Menalung gola iti moh kadi hayak yang lain lagi banagam dia. Tak setia. Kalau kan kamu kan buka iti moh nalung baru lapang kamu. Lagi makanya kakak-kakak ibu-ibu, cintai pasangan itu sebenarnya sekedarnya saja, jangan berlebihan. Tidak ada yang perlu kalian harapkan kepada pasangan kita, tidak ada. Biasa saja, cinta sekedarnya saja, sayang sekedarnya saja. Laginya, tengok akan mau balik. Oh, lah kolon sayang, kolon tungku sayang dia kali, sayang kali dia sama saya tengku, sayang kali dia sama saya tengku. Iya, betul. Kiban hantayang, jelame padi, bahan tayang. Iya, sayang kamu kawaknya, sayang. Cuman yuh mantong roh dalam tubuh awaknya. Ketika roh berpisah daripada jasad, masihkah sayang kami kepada kalian? Tak. Seiring waktu berjalan, kalian pun seiring waktu akan kami lupakan. Begitu juga suami. Jangan kalian menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kalian, untuk menyenangi hati istri kalian. Betapa banyak kita seorang suami terjebak di sini. Tinggal sumayang bang, kita tinggalkan solat, tinggal puasa di bulan Ramadan demi mencari rezeki, tapi senang hati inong tanyo. Tapi apa balasan mereka ketika kita meninggal dunia nanti? Ingat itu baik-baik. Ingat, jak bungoh, dah berangkat kita pagi, sore kita pulang. Solat kita tak ada demi mengais rezeki. Untuk apa? Agar istri bisa tersenyum di rumah kita. Tapi apa nanti ketika kita meninggal dunia, ketika kita masuk di alam barzakh, sehari 2 hari mungkin dia masih bersedih, 3-4 hari mungkin dia masih menangis, 5-6 hari mungkin dia masih duduk di tempat yang sama, kemudian melingkar belen, abeh belen, kamu lai tipi, kamu lai tubi ulua, kamu lai senyum ke. Kadang-kadang minta maaf, tak maaf, uro kele hari ketiga kita meninggal mereka udah gembira. Gembira ya. Ada itu jame aku munjung, ini aku munjung kan? Ada menjak aku munjung nai no. Ada jame aku munjung, tanya lengon ini. Pusakit bangga, pusakit bang, sesak napa, kan nasib bangga, katrep ditangguh. Itulah kalau sesak cenapa hanya, tapi lah kalau berat, jangan tambah, ujung-ujung dikit. Atau lah mati lain pesakit bangga ipok dek bui ngon kai kem kalau lain iji kem ji aku buka bak bangka bek kajak ni bek bejak bejak dalam lampu gabu kon temaru ipok bui patah tu met itu met patah ji meninggal met tu lagi ya oh kem itu. Makanya kakak ibu abang dan bandum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedarnya saja. Dah, jujur kita kepada keluarga, jujur. Yang pertama, apabila seorang suami sudah pandai berbohong kepada istri pandai berbohong kepada suami, itu bertanda retaknya pondasi dasar kebahagiaan dalam rumah tangga itu sendiri. Makanya kakak-kakak, ibu-ibu, apa-apa Bandung, sekecil apapun permasalahannya, kalau bisa kalian jujurlah dengan keluarga kalian, jujur. Sekarang kadang-kadang efek daripada karu rumah tangganya sebab media sosial. Itu banyak yang karu. WA inong mau kunci, WA lako mau kunci. Kenapa tidak kita buka aja kuncinya? Apa yang kita rahasiakan kepada pasangan hidup kita? Terutama tanyo yang inong, tanyo yang agam. Pu yang tasom dalam HP tanyo ya. Sehingga inong tanyo baik itu pu yang tasom kakak dalam HP tanyo sehingga lako tanyo baik diri kalau.
Kalau dengan orang yang paling dekat, suami dan istri kita, umpamanya nyo kamu mulai tamu som ngonsolom tanyo di dunia nyo saling keterbukaan. Coba lah kalian bayangkan sekali-kali. Kau melain dong kulon dong aku WA janda aku. Baik dipilih nong lun. Abang, ingat. Bukan tak boleh kalian menikah banyak, bang. Kalau satu kakot hana pekarat ni. Jino tanyo tanda janda, tak mencewek ngon janda, lihnya ni paruh dari kampung, tak berangkat tanyo hol lain, tak mengkawin ngon jipat lain, tak peraya anak tanyo ino tahu peraya. Tak ingatkah kalian sampai ke situ? Hanya demi nikmat sesaat, mangat fiat. Janda lagak tungkuin nong lo hijau. Cantik dia itu sebelum dia dapatkan kalian. Han patih si hijau. 2 bulan dia awaknya mengkawin ngon janda hijau je ngoi nong tanyo. Ingat itu. Nyu anak terbengkalai karena kita memperturutkan hawa nafsu kita. Tengok teman-teman kita, kawan-kawan kita yang udah lari sekarang ini. Puplung inong. Yang lebih hancur puplung inong gak tau. Segeduh kau 1000 kali kalian menikah dengan dia, tak akan sah nikah kalian. Karena dia masih status suami istri orang lain. Harum. Tahu kampung hantar tijit anak ayo lagi anak yatim di kampung. Anak kita udah kayak anak yatim di sini. Kalau anak yatim mengajuk santunan you. Ada santunan berak-berak ke mata anak dia kalau ya lun ne mantong tapi lagi-lagi akan mati ke ni. Cobalah, berpikirlah sikit. Nah, kalau nai nak kaji nah hana perkara ni. Nah, ibu-ibu juga demikian. Ingat itu. Nah, apa yang kalian sembunyikan kepada suami kalian tu? Nah, anda usah sembunyi. Bukan dong, lagi biasa aja. Itu apa? Makanya kalian demikian kakak ibu untuk mandu memuliakan Allah SWT. Untuk menjaga keutuhan ini mesti ada jujur. HP jangan pakai kunci. Mantuku ada mengunci HP duku-dukuhan. Ila menyalawa kampung buduk je nana pe nang le buka je pe kamu dia nang SMS dia balai dia nang lagi nya. Mana yang ganggu-ganggu tungku-tungku. Nah, Ji. Ada juga. Waalaikumsalam Ustaz. Saya penggemar rahasia Ustaz. Gak lung kur berapa inong lu kabalah dia le pandai inong ilap. Kabalah dia. Kabalah dia. Jadi ada unsur kepercayaan di sana. Maka hana pusap nyo inong tamang WA kalon hola ino tebalah lako kalon hola apa yang kalian rahasiakan? Hai ibu-ibu dan teman-teman kakak. Ada pungu tak awaknya kelako gop munyo awaknya mantong inong gop han metume awaknya mengkawin yakin kawanya. Ada pun awaknya plung ke di Malaysia, kalian lari ke Malaysia supaya bebas kalian di sana. Ingat, Allah selalu memeralik memperhatikan kalian. Kayaknya. Nah, jujur, siddiq, jujur. Itu yang pertama. Itu kunci dasar kebahagiaan dalam rumah tangga. Munyo lako kamu mulai sulit ba inong, ba keluarga itu bertanda keluarganya akan hancur. Apabila seorang pemimpin kampung dah mulai berbohong di kampung halamannya, satu kampung kita akan rugi jadinya. Kampung kita akan rugi jadinya. Jadi kibanci tungku, jujur-jujurlah kita. Tapi ada masanya kita tidak boleh jujur. Maknanya apa? Yang apabila urusan itu tak merugikan orang lain. Ingat itu. Hadirin kaum muslimin dimuliakan Allah SWT. Yang kedua, hati-hati ibu boh, hati-hati ibu boh. Hati-hati je. Engkau hati-hati. Agak-agak 15 menit lagi lah kita pulang ya. Yang kedua, amanah. Ini apa? Amanah bisa dipercaya. Istri, anak, harta, jabatan itu amanah. Yang Allah amanahkan, yang Allah titipkan kepada kita. Yang suatu saat nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah atas apa yang telah mereka pimpin. Ingat ya? Di mana lagi? Anu amanah, inong amanah.
Jangan kita kadang-kadang kita nyonya kakak abang, terutama tanyo yang agam ile bang, tanyo yang agam. Padit agame tanyo agam beranggapan kewajiban tanyo tidur lako terhadap istri itu adalah cuman menafkahi, memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian, memberikan makanan, memberikan kendaraan. Cuman itu. Dan kebanyakan tanyo jino abang lagi nya. Oh ya kalau Padit rame tanyo jino tuo ada satu kewajiban yang dapat mendorong kita ke neraka jahanam di akhirat nanti. Apa itu? Yang jino kita lale mendidik seorang istri untuk menjadi istri yang salehah. Nyakan orang biasa bahkan kamu tunggu orang hak tuo kamu. Inang hana sumayang tanpa peduli. Inang sumayang asai kana tanpa peduli. Puasa inang hana carong tanpa puguno. Jangan kalian sangka kita akan selamat di akhirat nanti. Tak. Inongnya kan inongnya watetaco kabil tu nikah habi mahrid al-mazkur halan. Long terima nikah anak bapak saya, terima nikah anak bapak pulan binti pulan dengan mahar sekian tunai. Sasi sah. Kewajiban ayahnya ketika itu terpundak kepada kita sebagai seorang suami. Mendidik dia juga demikian. Wajib. Maka pulang dari sini nanti coba tes Fatihah istri kita itu. Benar atau tidak? Tes. Tasyahudnya. Bacaan tasyahudnya. Tes. Hanai tim tungku. Ujau. Baik sangkut dan tengok di akhirat. Nyo lehek kami dapeng lehek kami daratiki sumayang tanyo tinggal jima tingoh yang pedun tanyo. Untuk baik nama surga Allah Ta'ala. Mutamah-tamah. Munyo kahek di dunia mentong ada masalah. Capek kita di dunia tak masalah. Tak apa-apa. Sebab di dunia tak lama. Tapi di akhirat nanti bang. Lama kita di sana. Lama. Nanti pulang nanti. Mau tidur. Anak dah tidur. Coba bisikkan sama dia. Kau cobalah dik baca Fatihah sekali abang dengar. Lurus tak Fatihahmu? Pas tak Fatihahmu? Baca. Malu saya abang. Tengoklah ke belakang. Abang tengok ke sebelah sini. Tak abang tengok kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Hancur kali bismillahmu dik. Itulah yang saya bisa abang. Mahar kamu banyak kali dulu dik. Kayaknya ibu-ibu abang menghadap je lah main. Anak-anak dia. Nabut dalam kamu anak awaknya pukuno. Munyo anak dayah tak masalah. Ni anak yang enggak ngaji maharnya le tu majilah menghai. Tok ba 20 manyam. Tok ba 15 manyam. Kon lontam kon. Pudah tam ni awaknya hampir. Tapi mama nak jelah me. Kamu pukuno lam tengok. Bak tu pukuno tu mayang api napa ba taduh ha. Hana mendengu tepu. Lale pukuno tu mayang. Punya anak buan tu ho mana payah puno le. Ka lengkap inan. Ka sarong maji kon tanya, pura puno dah. Anak saya S1 tunggu S1 anak saya tunggu banyak uang saya habis S1 tunggu. Banyak fikir menghai tak S1 ah. Banyak uang saya habis tunggu. Awaknya you bayi bapak kamu. Asing dah. Kongkot. Turunkan sedikit maharnya, jangan terlalu mahal. Kawin jom jadi kedina orang tegak ju. Murah-murah memang ada je namanya. Saya mau anak ibu-ibu. Sekarang aja terus. Tunangan dulu bu, nak payah tunangan. Mahar belum ada bu, ngutang aja dulu. Bagah selesai. Iluna nu lundu ko ko kawin, dungku kan no kawin. Kau mulai ploh anu lundu ko hana kon teka-teka. Dungku lom nyana kon teka ko kawin, je dungku nyo kale ploh mu hana kon teka-teka. Nyang kiba menurut tungku-tungku. Nyaho. Nah aku tunggu hilang. Ya, nak pendapat pada orang. Pereh dah. Makanya kan terlalu mahal-mahalnya. Ya bang, ayo, puno. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahman. Lun hana carong ci tungku saya juga enggak bisa tungku bagaimana saya ajarkan istri kita tungku. Kita enggak bisa tungku. Kalau kita seorang suami tak bisa, tak tahu rukun fardhu ain, rukun qauli tak bisa, wajib bagi seorang suami mencarikan ustaz atau ustazah untuk mengajarkan istrinya. Wajib. Kalau tak,
setiap harinya suami berkekalan dengan dosa. Carikan tengku, ajarkan istri kita. Tapi dengan satu catatan, jangan kalian cari tengku lebih ganteng daripada kalian. Nah, larilah dia nanti. Larilah dia. Nah, minta tunggu-tunggu yang kalau lain di UA nya di bola. Yang kira-kira inong tanya hana yakin kan ji. Tunggu ah. Engku bona engku. Aku minah mana gitu. Punya mandang ganteng. Tunggu pakai tunggu. Yang terlalu percaya juga sekarang sama tunggu. Beonya pikir tunggu, mau jakung, pakai sarung, pakai pakai kuku, pakai kupiah. Nggak ada setan sama dia. Ayah panjang mau bulai dada setan tunggu. Tunggu kan manusia biasa juga, ada silapnya. Makanya kalau istri kalian nanti carilah tungku-tungku yang pokoknya yang lagi nyala. Nah, ajarkan, tetap baik ajarkan. Kalau tak, cari ustazah, kumpulkan kawan-kawannya, ngaji di rumah kita ada di tempat-tempat biasa untuk fardu ain itu. Wajib, bukan sunat bang, wajib. Di malam Isra wal Mi'raj itu yang ditengok Nabi ketika lewat daripada perempuan yang ramai itu juga laki-laki. Laki-laki ditengok itu juga ramai. Sampai Nabi tanya sama Jibril, ini laki Jibril? Iya Muhammad. Gambaran umatku Jibril? Benar ya Rasulullah. Tak sholat. Kenapa juga mereka di neraka Jibril? Ini dayus. Apa dayus? Laki-laki yang tak merasa cemburu kepada istri yang bermaksiat kepada Allah, merasa tak ada kewajiban mereka terhadap istri mereka dan anak-anak mereka. Ingat itu baik-baik. Makanya abang-abang coba ya, abang-abang coba istri kita ajarkan baik-baik. Salatnya ajarkan, puasanya ajarkan. Tengku puno ina lempuno. Mailah anak bentar aja saya ajarkan dulu karena dia juga anak ngaji. Coba Fatihah. Hui, agak masuji mentulun. Akan aja dia lempuno. Kaca kau mandu, kaji. Selamat lo. Makai lu kutub-kutubik malam dengan kujak jak lain mah. Kemawanya. Pergilah saya malam-malam kayak gini. Tinggallah dia di rumah. Mereka cakap pada puno lah. Makanya apa-apa ajarkan. Anak juga demikian. Antarkan anak kita ke pondok. Antarkan anak kita ke TVQ, ke TPA. Karena 20 tahun ke depan kakak ibu, nasib agama yang ada di Aceh pada umumnya, Aceh Tengah pada khususnya, Aceh Tengah, Gayo ini pada khususnya, selamatnya agama di sini tergantung kepada kalian sekarang. Apakah kalian mau mendidik anak kalian untuk menjadi generasi yang baik di masa yang akan datang? Tergantung pada kalian sekarang. Pada ibu-ibu apa sekarang? Tergantung bapaknya. Kamu hanale, kamu teh. Waplo tahun ukur kamu Tuhan. Nya Israel dengan Ukraina dengan Iran kayak mau perang. Pegahnya kayak ini perang Indonesia mah. Dah anak tak perang mungkin kadang pendek umur. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, coba antarkan anak kita ke TVQ, antarkan anak kita ke tahfidz, antarkan anak kita ke TPA. Untuk apa Tengku? Nanti ke daya. Untuk apa? Dia yang menjadi barisan pertama nanti untuk mempertahankan agama di Aceh Tengah ini. Kalau bisa kalau bisa kakak ibu, jangan menjadi anak kita orang front terdepan untuk menghancurkan agama yang ada di Aceh Tengah yang telah dipertahankan oleh nenek-nenek kita dari zaman dahulu. Ini ya bang kakak. Ini anak-anak yang bebenya yang ubi-ubi nah. Konyo patukan tanya dengan 20 tahun ke paki nasib agama aku ya. Agama bah hutan gop tungku. Nyo pantang tanya orang Aceh nyo kunyo. Buruk tanya buruk pingkiran tanya kinyo. Seolah-olah agama dengan mati tanya kaji. Tak ada rasa ingin, tak ada rasa memiliki sedikit pun. Pakon jika menantungku karena tanya tadi me agama opah lagi tadi me bukan dalam pingan tinggal pajau. Tak pernah kita berjuang mempertahankan agama. Makanya uku baik lagi nya. Tanya tak ibadah jino, anak tanya pu ibadah 20 tahun uku. Tanya sembah Tuhan jino, anak kita mampukah menyembah Allah 20 tahun ke depan? Itu yang mesti kita ingat abang dan tuan Bandung. Dah, kembali kita ke persoalan dasar kita tadi.
Amanah yang mesti kita jaga. Pangkat dan jabatan yang kita sandang sekarang. Reja, ketua pemuda, tuhaput, tuhalapan, akan gelakai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Ketua pemuda, dia diminta pertanggungjawaban nanti atas pemuda-pemuda yang pernah dia pimpin. Pernahkah amar ma'ruf nahi mungkar? Melarang kepada keburukan? Kemudian memerintahkan kepada kebaikan? Hana tanggung jawab tanya di akhirat tanya. Oh lon tungku ketua pemuda tapi nongkon tungku pakiran amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kakak abang bukan cuman bak tengku. Kan wajib bak tengku. Wajib atuh umat Nabi Muhammad. Atayatunan umat Nabi Muhammad wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan anak dayah mentang. Kon kiai-kiai mentang. Bukan habaib saja. Tanya yang tak akui umat Nabi Muhammad. Wajib. Bila seandainya ada kemungkaran, tak kita tegah, dosa kita ketika itu. Kenapa pai tungku? Makanya menyatakan di nawa maksiat kan. Pai tungku. Anak payah banyu. Bahkan seorang pemaksiat menemukan orang lain bermaksiat, wajib bagi dia melarang orang itu bermaksiat. Orang tengah main slot. Nah, awak lain main slot kat samping. Baik main harum. Haram. Abang, lu lain. Dam, wajib dam. Tidur pancuri, tengok hicu mucu, na pancuri lain, dam pancuri lain. Baik kacau. Mai cik, lu lain. Munyuhana idam. Dua desya mudah-mudahnya. Desya tak atagop sabo, desya tak pediu kemungkaran sabo. Gitu. Makanya abang-abang tuan-tuan ibu-ibu tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, kita jaga baik-baik. Dah, amanah istri, anak, pangkat dan jabatan, harta. Harta Allah minta pertanggungjawaban. Dua pada harta. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau berikan? Kau keluarkan. Dari mana dia akan dapatkan? Kalau yang haram pun mutuninan. Dan untuk apa kau pergunakan? Maka ibu bapak tuan Bandung, sedekah walaupun sedikit, dia itu dapat membuka pintu hidayah di batin seseorang. Itu satu cerita. Cerita apa Haji? Kita cerita satu. Ceritalah satu. Di kota Arai, di pinggiran kota Arai, tahu kota Arai kan? Kota Arai lewat timpang balik wewi. Pak tatupat kota Arai, tajak handong. Di kota Arai itu ada satu keluarga kecil yang hidup di bawah garis kemiskinan. Memang miskin. Kon kurang mampu, memang tak mampu. Jak kerja ceuro untuk kusuput. Jak kerja bunga untuk keceuro, jak kerja ceuro untuk kusuput. Makannya itu cari per hari. Tak ada barang stok di rumah. Kalau lagi manok aku hanai timpan makanan ji. Bungahnya imitai paju haju, habis bungahnya kemudian bungah tengah imitai dalam, bungah tengah imitai dalam. Makanya hana susah manok selun hari. Hana ingat je kumpung, ke grupo. Pakon hana sapi tinggal. Itanya si ada dengar dakwah payah dakwah, tinggal tanya, payah dapat apa ide. Mana ada tinggal jak juga yang galak motor indong samping lakon me motor indong ba samping anak tan kerana cik tidur tanya orang hana yang kadang ke lebih Allah Taala kok nan mang cik na ju kan dia tanya kadang-kadang makin berat mencupik makin naik kadang-kadang kata sudah lah bek le tak juga tapi lahir je ju kepada pegat atas Allah Taala ju terima ju dia anak lain alah bungohnya berangkatlah seorang ayah itu untuk bekerja, diantarkan oleh pandangan seorang anak oleh anak-anaknya. Ya ceuroh hanawa pertengahan hari tak pulang, di tengah hari tak pulang. Anak kamu lain mau kalau tanya mak tahu tatun
Tapi kalau anak yang umur 2 tahun, umur 5 tahun, anak yang umur 5 tahun, anak yang umur 7 tahun, kau itu lah. Mak dua mak baju bu, mak dua mak baju bu, mak dua mak baju bu, mak. Ayah kalau wow, uti cik dan. Kelima ini, ayahmu belum pulang. Tidak ada yang di dapur, tidak ada apa-apa, tidak ada hana apa-apa nah. Jadi jenokon KJI le, katumpang, KJI. UJI tak bawa peluk anu ya. Katro lo mak. Kajuk bak adik kata bawa peluk. Di meja adik kaya ubi kajuk jeju. Dandang iwo ya kadang handai iwo jok uwo ndik iwo. Kadang kalau ndak pulang dia tengah hari ini kadang popo 2 ndik iwo jam-jam 2 nanti pulang dia. Okeylah. Je katro. Ka asar handai iwo ya. Iya hai gerah ji, dek ji. Handai timu tapu. Kayak minta kerja na tojo. Munyo ke takdir Allah Ta'ala ternyata. Nah ya kerja kena najuk, ya kerja kena kaseput urang. Jadi leh megrib dalam urang, anak kau kada alam. Dari cak urang tumpangan kelema KJI lo. Kau kabusung lo mak. Kata mah ju biu tu ikut kadang adik woyah kah. Kata mah ju biu tu. Kau tambah dikit lagi. Agak-agak tekamplu tu. Kau berapa adik kalaganya? Kaimu Tanyo menyatakan kalon anak dia dalam keadaan jimo kakak ibu putuh akai sehat tanyo putuh hendak menyana dapat mutang tak mutang tapi nyo hana pak mutang nya masalah kau hana percaya lele gop jahai te mutang menyotanyo kau hana pak mutang hai percaya lele gop kapan sabuh halam ada jauh kalau jaro guriter nya mutang dah jam 10 malam itu anaknya masih terbangun. Wo kelaku dalam keadaan hoyong wo lemoh golong baju buci du Assalamualaikum Waalaikumsalam kat pintu kalau lenong bak jaro kosong ndak ada bang kosong dong anu kiban ndong jagai preh tanyo wo tijoh i mata laku watanya mengalir air mata suaminya tengok ke anu dia kelai nong kenyok. Nyuki bancara bang, tenang tong. Tamong ju ayah, kaimo anu ba ayah. Pak Rutiyah. Nu, kelai ayah. Kadengo beget bandai awaknya. Gusom nyo perasaan seorang ayah. Gusom hati ayah. Gepetun mau, inong ai petun mau. Kamu tak kamu petun. Walaupun kamu watat kamu kalon mentong kamu peru i mata dalam menyainong han wah je lagi dah kamu mentong kamu betul ne kadengo begek metua malamnya kajib ju i lai le mak buno i ji uje kena ni nang ke yah nanji kajib ju i yah i ji aja mak kah ije kau mak kau kena mak kah sikai mau singoh bungoh yah janji ba awakah yah puo ruti yah puo daging yah puo jajan gawakah insyaallah yah janji munyo hana mutumbe nyana hana yah wong anuknya kada berjanji lagi kan kau ite fu mantau kajak tekula tengok yah belum sebelah isteri kajak tekula kau datang ke sekolah pergi sekolah kau pergi sekolah ngaji kau ngaji nak ngaji nanti ya belikan kamu sepeda listrik inu item nak janji tapi tayo kalau nak pengut nak dah padi pada akhirnya ibu bapak jeb ke iya nak kabuteng-buteng kan kalau genyo-genyo pok anu mina idang kelebang abang udah ya adik minum dek kali jeb kira itu tak ngoi terlalu kenyang dengan air golong dia tu hadir tengok katingun aning ipelimbut lemak kemudian kau mak ngayah tanyong lenong bang nyode nyan yang kabang menjanji ba aning buno daging ngono uti nyan kane kenapa juga abang berjanji sama mereka ikutin li munyokon karena lu ayah kakumo no made lu ayah ikutin li manting ngobungoh kon cana lu nak kujak kerja li kujak laki mambasal laki
Ujak lanto Pak Gubernur. Pak Gubernur. Jabatan jadi gubernur. Benar je. Roti, daging, roti 5 ongkrek, daging 5 ongkrek, pen 20 robek. Pak Gubernur dia lagi. Dah. Besok pagi selesai subuh, berangkat beliau. Jak. Langsung rumah gubernur. Pasti kurang katruk kena. Harapan benar daging 5 ongkrek pasti nah. Sebab waktunya ada seorang gubernur yang gubernur itu kaya raya. Kaya tak? Nah, kalau lagi gubernurnya ada tak kaya? Nyo kaya lo. Tu kaya. Dah. Dah mana? Nak tapam. Assalamualaikum. Tanya nyo wong handa batal Assalamualaikum ni kena duri. Jika itu pun lego. Nyo wong handa. Assalamualaikum. Salam kila sapam. Nah Pak Gubernur. Pak Gubernur nak tapi hendak sama rompok kali pegah balun wajah hendak terima jamin. Pak Sapam, please tolong. Pudalau. Lun amompok dia. Anak lun dari bungoh baroi tenduk kon halun memita kalau lu usaha tapi tak mendapat belum mendapat. Mungkin rezeki lun gejuk oleh Allah Taala melalui gubernur hari ini rezeki saya. Bukan saya tak berusaha, sudah cukup saya berusaha. Lo kena merompok saya ingin bertemu dengan gubernur karena anak saya dari pagi kemarin tak makan sampai pagi ini. Saya cuman suplai mereka dengan air. Tak ada sedikit pun makanan di perut mereka. Mereka sedang menanti kepulangan saya. Saya berjanji kepada mereka, hari ini saya akan membawa pulang daging. Yang kudu lelaki Pak Gubernur cuma 5 krek daging, 5 biji roti, 20.000 uang. Anak sapam banji dengar masalah anu ilmu nyokan masalah anu kalau udah masalah anak Pak saya tidak tahan juga Pak. Memang Bapak berapa anak Pak? Belum Pak, belum ada anak Pak. Istri pun belum. Saya teringat juga Pak kalau saya punya anak nanti kalau kayak Bapak ini hancur juga kehidupan saya Pak. Udah gini aja Pak, ya Pak tunggu di sini saya masuk ke gubernur, saya melapor sama dia dulu sama Pak Gubernur dulu. Kalau seandainya hari ini saya dipecat oleh gubernur karena melaporkan hal ini kepada beliau saya reda Pak. Gitu sayangnya saya kepada Bapak. Makasih. Get. Berangkat. Waalaikumsalam Pak. Musalam. Pak najame lu Pak ada tamu di luar Pak. Kau udah aku bilang sama kamu. Saya enggak terima tamu hari ini. Ini lain Pak. Lain Pak Jamil, lain. Lain pun. Aneng Pak kalau rodu kedua rodu Pak. Yang rompok ngapa anak lupa laki Pak biuk tu laki Pak. Oh, okey, suruh masuk. Akhirnya suruh masuk. Assalamualaikum, salam. Nya Jamil. Duk, ikut gubernur. Duk. Duk urung mupeng orang hanapeng sama beda. Kalau ya contoh. Nyana aku buat contoh biar hanap medu. Kalau enggak saya bikin contoh sampai turun nanti enggak dapat saya duduk sini. Kalian. Sakit lagi loh kan. Sakit. Nyo tengok aku minta cara pakai cara begitu medu. Minta maaf gure minta maaf. Tak maaf gure. Nyolon dia tu bapak di baru. Nyo contoh tapi hang ku bodoh li. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Nyo menyoduk lagi nyo orang kaya, orang gatin orang kaya. Tahu kalian kan? Tahu kalian. Tapi kalau kita orang miskin, orang kurang mampu, kalau duduk di rumah orang kaya, contoh. Jidih mai ibu contoh. Ada. Atas kanan tahun dulu. Bek tamu sadu tamu mat hendak juga. Meri. Banyak janjian aku bodoh leh, mana bodoh leh juga. Juga deh. Tanggung leh kata sakit tu lu kan. Sakit lutut saya dah. Ketegangnya. Kakuk suwi. Kudu saya aja bu. Dan habis cerita tahu juga. Hai kapos di tengah 12 oh. Hana tu kemuk tanggung lepi yo. Tuhan. Dah. Nah. Kamu yang tamu tadi.
Gubernur. Iya Pak. Apa keperluanmu? Genyo Pak, lu nane lagi genyo Pak, kon dari baru kau kan. Nggak usah kamu ceritakan lagi, udah diceritakan sapam tadi. Yang kebutuhan kamu itu apa? Kebutuhan saya Pak, roti 5 biji Pak, daging 5 potong, kemudian uang 20.000. Janji saya kepada anak saya Pak gitu. Oh, cuman itu aja. Iya. Gini kan, ini kan saya lagi sibuk. Nanti duhur kau balik lagi sini. Ambil nanti insyaallah saya berikan. Duhur kau balik. Ji kai pre. Luhur you balik. Bukan benar-benar kai. Duhur Pak, duhur. Kalau sekarang Pak, sekarang nggak bisa, saya lagi sibuk. Oke Pak, duhur lah hataina, anam ta'ala hataina, luhu deh. Ni kata ingat ya, nak pasal pintu hidup ipre ayah dah ayah dan nak tanya tak lagi janji bang. Anak kita juga kayak gitu juga dia. Mari ngentapam tukar pendapat dipegah oleh Pak Gubernur. Luhun tu you balik lom pegah kon tapi nyobek bang boleh bang dipegah oleh tapam ino je bang duk ngelun nak kopi pegah lu hanya kuja kopi pegah kena lambung ikut. Rokok mampi rokok ni tak kopi cik kon pelain dah kopi cik rokok. Oh, okey. Antam dekat pegah haba kan luhun mucuh kita mau dalam. Pak. Ya? Yang bunga Pak. Yang tahu? Yang tu mangga roti 5 ongkrek no lagi 5 ongkrek no 50 bayu pegah leluhur no kalau leluhur Pak lah mak tua lun leh asar dekat balik jahanam dah Pak anak lon de Pak maki ban hande ilon de cit lon tengah kurus rakyat no tekennya kakala lon sibuk cit ikah mungkin kah putimang sabah rumah menyalon putimang sabah provinsi ke depa kah lebih baik kewajiban lu di hadapan Allah tengok dibandingkan kah? Ilmu kau kuat laki ceramah Pak, kuat laki roti. Tangku, entuk kau balik, lihat. Tanya orang hana tangan di bawah ini kan patuh-patuh aja Pak. Yalah, keluar dia. Duduk dengan sapam ni, sapam cik kaji. Kailap je tak apa. Ilap gubernur, mah dia ilap tempatnya tukang gaji. Leh asar gubernur keluar pakai motor kalau istilahnya pakai motor laginya kalau gubernur kudu biat pakai kuda menang kalau gubernur dipagap motor betul motornya Pak Gubernur yang leh asar nona ibu kak kaca le gubernur singo bungoh ka balik ibu hanaikeun sapele anak mudanya mu prok-prok imataru siapa mikalan orang lain moji lewat awaknya bang kila sapap lu laki mengah bang hanpat lun bantu bang nyepi golong gajian lun bang dana gajian bio-bio tukang kupasapat ke jelame minggu ke lun mengkawin tukang mekarak je bang get anak pun berangkatlah pemuda ini lah mati pun meninggal ya lun ngoinong lun meninggal baik daripada syalon ya Allah kalau lon usaha ya Allah ditelusuri gang ditelusuri anu jika agak klik-klik rumah telusuri gang mau rumpuk aku watek dan Yahudi tahu Yahudi tengah duduk atas kursi batras di atas rumahnya Yahudi duduk di kursi di atas rumahnya lagi santai Yahudi kalau anak muda nyumpah baknya lu laki apa baik lebih laki apa baik nyumpah aku laki apa nyumpah saya minta sama ini sama orang Islam aja nggak dikasih Yahudi apalagi nyokon buat dia nggak pagi nan di Yahudi dari mana bang dari rumah gubernur ngapain tak bantuan dah dapat belum bang masuk lu kopi kita dulu bang yuk nah naik pergi nak di gunung kopi duit nak boleh bang jak gubernur lain tak dong kalam pergi kecewa dah anak lon dari baru kaitan dia hana JPI hana pejubu JPI dong mendon tok beklam sampai kemarin sampai malam tadi sampai hari ini sore ini saya enggak berani pulang karena sudah janji sama anak saya bawa pulang roti sama dia untuk dia kemudian daging kemudian lun puo ji
jajan es krim lah istilahnya Cina. Berapa yang abang butuhkan? Daging 5, roti 5, uang 20.000. Kalau istilahnya Cina. Oke, menunggu sini bentar. Berapa yang ada? Tamong Yahudi adalah pikirlah dia nak muda timur fikir nang kaji ke. Wah ju. Tikra juga wah ju. Munai tu bi gulubum 2 bosak gandum. Tupung gandum itu umpamina 2 bosak. Gulubum me tekepak mak le tak kau. Tapi nyoh mana mungkin. Cok roti 50 krek pudu inan, cok daging 50 krek pudu inan. Kemudian lenyan jok peng 3 juta. Lesasnya jino. Bang, selama lon mantong udip bang, selama lon mantong nara sekitip beleun bang jak kena lonjuk sama lagi nyo bang. Nyo untuk lon, untuk bang. Jino bang puo ju bang masak nganu bang kana cak anu bang ka epre. Get makasih dah, makasih. Get sama-sama bang. Berselamat bang jalan. Get. 5 3 katanya. 2 bosak 3 bulan. Man 2 bosak bang bulan bang tahu jo iku ni. Tahu jo. Ginyu bulan. Ro rumah apa gudak pintu. Assalamualaikum. Salam. Seoleh anu kun salam ayah wa gulubum buka pintu. 2 bosak gulubum ni sempom. Nyo roti, nyo daging kata gunji dah tu. Nyo es krim, nyo es krim. Ni janji ayah bakah ni. Pak Yacok yah ka pajoh nang juru tancok tuan ya. Mantong na makhluk Allah yang ge akai lan donya nyo ni mantong nan yang sayang kita nyo. Ka pajoh ni, ka pajoh mutuah ka pajoh. Akhirnya malamnya keluarga yang malam kemarin lapar, malam itu tidur dalam keadaan kenyang. Allah ingin menegur gubernur. Sepertiga malam ketika gubernur tertidur, terlalu lelah mungkin mengurusi rakyatnya. Tengah mangat dengar gubernur, melumpuh oleh Allah gubernur seolah-olah kiamat terjadi. Ketika kiamat terjadi, gubernur selamat. Tepat je orang lumpur tak selamat lagi. Dia tak selamat. Ada itimbak dia selamat je dia. Sebab mau nyatakan dia mati dah habis lumpur. Mampu lumpur lah, ada lumpur. Makanya pemain filmnya peratkan kena lumpur. Pakon pemain filmnya anak muda aja nak mati. Yang ke? Lagi lah lumpur. Ketika kiamat terjadi, gunung diputar, kemudian donyanya hancur semua berantakan. Ketika itu gubernur berdiri seolah-olah ketika itu menengok 2 buah istana terbuat daripada cahaya yang begitu cantik. Terpana gubernur. Ya Allah, lagak tak cantik kali. Ya Allah, bagus sekali istana ini. Milik siapa ya Allah? Dengan amal apa mereka dapatkan istana ini ya Allah? Akhirnya dijawab pertanyaan daripada gubernur oleh suara yang khawatif, suara yang tak tahu bagaimana bentuk rupanya tapi suaranya ada. Gubernur, sebenarnya ini 2 istana inilah untukmu. Apabila kamu tadi sore, tadi pagi mau memberikan apa yang diminta oleh tamu Allah ketika dia sampai kepadamu. Tapi sekarang gubernur, 2 istana ini sudah menjadi milik Yahudi yang ada di Gang Pulan. Karena dia yang memberikannya. Budoh gubernur mutak-tak jawaki, menyesai mau, lu semayang tubuh pugo. Pugo anak buah. Pugo awal kau pakai tombak, pakai pedung, ada sistem kerajaan. Pugo mandu, pasukan pugo, pasukan budak mandu, budak atas perang, atas pedung, atas tombak. Mau perang? Apa kita ingin berperang gubernur? Nyon lebih baik perang. Berangkat kita pagi ini terus. Nama hati lu. Akhirnya bungonya jak rumah Yahudi, Yahudi pak ki budak bungo. Nah itu yang tu boh. Meduk tanya hantar budak. Yang wajib tu boh. Maka eji ke pukul 8 ni budak. Maka yang pukul 8 je yang kerja sedap. Ya dah. Sampai ke rumah Yahudi, tak pintu. Selu lah. Anak juk salim Yahudi, beliau salim. Kau pintu. Anak jaga Yahudi. Pintu buka. Buka pintu. Pintu buka. Buka pintu.
Pintu buka. Yahudi jaga. Kena Yahudi itu yang kurang haji ada apa aku udah bunga-bunga. Gondom wate jaga belum waktu bangun kurang ajar udah bangunin orang subuh-subuh pagi-pagi. Datanya udah bang bengeh jadinya. Lagi mentindak urak militer nanti ingatnya. Ya pugo dan jadi tindra tengah malam. Handa tu tindra luar. Kamu tahu? Oh, ni mah ngadi kan. Ngoh malam enggak ganggu go enggak. Handa tu M16 bajaro. Munan tapi aja kumpul tak buka pintu benar kalau M16 ku ikokang tengok. Gagap dah nyolehnya. Kamu orang dam, sumpah pak laut darat bukan pak. Laut darat dan tumpah kau. Dah kan? Lagi kanya menan dibuka pintu karena gubernur. Gagap je. Yang pasukan mak binai pedung putih-putih. Cik tiga tak habis. Gubernur. Iya. Pakon gubernur. Penawang jak bakal. Apa tadi kemarin ada orang datang kepadamu? Oh, tuh ya balon. Nasi rawon anak muda. Yang laki sumbangan. Datang dia ke sini? Oh, yang teputnya betul gubernur. Benar. Sayang long gubernur kompelain sayang saya itu kan pelain tingat saya wah long keji kompelain ni begah anak ikade kemudian rumah JPI kemudian anak PJPI kemudian lonjok bantuan anak LBO nah gitu padi aja bantuan tupung dua bosak yang roti yang daging nyampeng lah juta mandu padit 5 juta nah lebih kurang lonjok baru 5 juta saya kasih kemarin tuh kalau diperuangkan kalau diuangkan 5 juta Pak Gubernur. Saya bayar hari ini uangmu 50 juta. Maksud Pak Gubernur, amalankah baroyo yang kah bantu je kajok gelon? Bingung Yahudinya. Jaga tengutnya merumpak masalah maka bingung ya. Kadang gubernur kah hilap. Kenapa gubernur? Kenapa kayak gini gubernur? Ikah kamu kemarin kamu kasih sama dia itu kalau diuangkan 5 juta. Iya. Jadi amalmu yang membantu dia itu saya bayar 50 juta. Kau kasih 5 juta itu untuk aku. Gak ngerti saya Pak Gubernur. Payah kali pula kau. Kau peng 5 juta yang kajuk bakjih baro nyan juta pupeng 5 juta kan nyan kajuk ke atas lon kujuk peng lon 50 juta kekah Pak Gubernur kejut lagi nyo bunga-bunga lagi nyo kupi kali nyo siapa dalam kenang-kena pun kujak kenapa kah kenapa Pak Gubernur ino ke silap Gubernur kau cerita beklam lon mulumpau donya kiamat. Ya bapak patukan dengar je. Beklam lo lumpur donyanya kiamat. Olehnya watinya seolah-olah lon kalon dua buah saya tengok dua buah bangunan, dua buah istana yang terbuat daripada cahaya cantik luar biasa. Ketika itu saya bertanya, siapa pemilik istana ini? Dan ada suara yang menjawab bahwa itu milik saya. Tapi istana itu sudah menjadi milik seorang Yahudi yaitu kamu karena saya tak membantu dia ketika sampai dia kepada saya kemarin. Awai gijak balon. Mana tu mejo lah makajo ikah. Janji lo nuhonyo hari ini saya berikan. Mamanya makajo ikah pai alam. Jadi istana lumpur kah kita? Dimaksud gubernur istana dalam lumpur kajo kelon. Makin bingung Yahudi. Naik jai kula kadang gubernurnya apahan but lumpur je ke masalah. Oh berarti gubernur lah keblo istana dalam lumpur Pak Nun. Pasukan kai KMJ kele pasukan kabrat oh. Ini udah hancur kali ni pemimpin kita lumpur je kebut gini gubernur
juga Yahudi aja atau dah lupa je. Gini gubernur, istana itu kan cantik gubernur. Dari cahaya gubernur kan cantik kan? Lagak dah. Nah, aku belum 50 juta gubernur. Mana bisa 50 juta secantik itu? Nah bisa 50 juta. 500 juta saya beli. Buang bagah tai ikut Yahudi. Bagah tai. 500 juta aku berikan kepadamu, istana itu kau berikan kepada saya. Berat ilap. Genyo pak. Punya 500 tanggung. Padahal punya 500 tabuh dia tak fikir-fikir. Jangan 2 boh, punya tabuh home. Karena itu 2 pak, kalau 1 nak apa-apa kan 500. Kan kalau 1 lelah 500. Ini kalau ini 2 pak. Mimpi lagi. Mimpi lagi. Pergi ke le gubernur 1 M saya bayar. Yang banyak kali bacot kamu. Ku potong lidah nanti. Ikun le Yahudi nya. Pak, dengar baik-baik ya Pak ya. Amal yang telah diterima oleh Sang Maha Pencipta itu mahal harganya. Kalaupun hari ini dunia dan seisinya Pak berikan kepada saya untuk Bapak ambil 2 istana dalam mimpi Bapak itu untuk Bapak, tak saya berikan Bapak. Nyopi kai lap ji. Nyokai mak ji lupa ji. Kai patih ke lupa ji. Hai dunia tak jauh kejihan ni. Ji nak pergi yang lupa ji. Dunia dan isinya Pak kasih sama saya Pak, saya tak akan berikan istana itu. 1 pun tak akan saya berikan sama Bapak. Oh, main kasar ya. Kon main kata Pak, yang lagi-nya. Yahudi, kau perlu tahu. Istana itu di surga. Surga bukan Allah. Pak, Bapak yang menjadi saksi dan istana-istana tentara Bapak jadi saksi. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam Yahudi ya. Waktu kai mengucap kalimat syahadat, payah kalau numuyu. Kalau ku umaku gubernur. Kata mong Islam ju. Padahal kau biar kata mong ile. Kajunya ile kelun. Engkekah payah lah. Padahal hana kajuk bandu abuh musabuh ko kajuk kelun. Ci atalun baru hanya kajuk kekah hana ka pulang libur tak ada kah. Pasukan nah kamu tuan gubernur. Wow. Talu danya wow. Wow. Ngomatalah dalam lumpur. Maknanya apa ingin kita katakan di sini? Bila seandainya Allah boleh jadi membuka batin seseorang untuk mendapatkan hidayah seperti Yahudi tadi dengan sedekah. Kan? Dengan sedekah. Maka sedekah Yahudinya sebetulnya hanala. Hanala punya dibandingkan gubernur. Makanya kakak ibu-ibu yang mengkedai-kedai kakak, apabila naung laki sedekah bak tanya kakak, kan? Ada orang bawa minta sumbangan itu. Jangan kalian katakan tidak ada. Kasih 1000. Tip uroyak tunggu, tip urojo. Kata habis-habis lonjok tunggu. Kadang yang awal kalau terima, yang nyo baru terima. Jangan kalian menyangka yang banyak kalian kasih itu dah pasti terima oleh Allah, belum tentu. Kadang yang kena lehijak yang tajuknya, kadang indah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Itu yang itu sana nanti yang diterima oleh Allah SWT. Makanya jangan sekali-kali kalian menolak orang yang meminta sumbangan. Berikan. Kita itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kita yang terbaik menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena demikian Bapak Ibu untuk memandum. Jadi, ya, amanah yang Allah titipkan kepada kita pergunakan secara baik-baik. Yang ketiga, tabligh, sampaikan walaupun itu pahit, walau murran, walau pahit. Sampaikan. Bila istri tak solat, perintahkan solat. Istri tak berjilbab, suruh pakai jilbab. Istri kita tak puasa, perintahkan dia berpuasa. Begitu. Anak-anak kita juga demikian. Yang keempat yaitu amanah. Tabligh fatanah, cerdiknya kakak ibu, bercarong, berpintar. Bercarong femiki, tanya Udi. Mana ji? Mampu kita mengambil satu kesimpulan. Bila tak ada mau pakai, kata cara putus masalah. Kemudian tanyanya,
benar kehidupan dalam rumah tangga, dalam kampung